Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Perubahan luar biasa membuat semua orang yang hadir terkejut. Putri kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan bergumam, bagaimana mungkin? Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa Hong Yigong hanya dapat digunakan setahun sekali? Saya telah menggunakannya sekali, bahkan orang tua itu tidak bisa menariknya lagi. Sampah ini bahkan ternyata. Petik 2. Ada perasaan gelisah yang kuat di hati ketiga pangeran Renjian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perintah tahanan ini bahkan menarik busur Hong Yisegel. Pada saat ini, panah kedua Chenan telah ditembakkan lagi, angin dan guntur berbunyi lagi, dan cahaya keemasan bersinar. Penjaga lainnya yang mengejar Chenan jatuh ke genangan darah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan panah cahaya meledak di dadanya. Lubang darah seukuran mangkuk, darah mengalir deras keluar, kabut darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Chenan sekali lagi meletakkan cabang kering pada tali busur, semua orang di lapangan tidak memiliki perubahan warna, tidak ada yang tahu siapa panah ini akan mengambil kehidupan, awalnya karakter kecil yang tidak mencolok telah menjadi tuan nasib semua orang. Mengirim dua panah berturut-turut hampir membuat Chen Nan pingsan. Meskipun dua panah ini telah membebaskannya dari kematiannya, ia belum menyelesaikan krisis di depannya. Sejauh keahliannya menyangkut, dia hampir tidak bisa menembakkan panah, tetapi ada 6 orang di lapangan selain dia. Yang mana dia menembak? Setiap kali cabang kering berubah arah, semua orang di ruangan itu terkejut, sepotong kecil cabang kering seperti gunung tai di mata semua orang. Chen Nan akhirnya mengarahkan cabang yang mati pada tiga pangeran Renjian, wajah Renjian sedikit berubah, tetapi segera tenang kembali. Chen Nan, kamu harus memikirkannya. Kamu akan membunuh pangeran suatu negara, bunuh aku, kamu sama dengan menyinggung seluruh negara menyembah bulan. Pernahkah kamu berperang melawan negara sendirian? Dunia ini besar, tapi aku khawatir itu tidak akan lagi, tidak ada tempat bagimu untuk tetap tinggal. Ketiga pangeran itu berkata dengan nada lambat, jika kamu mau menyerah padaku, aku tidak hanya akan mengabaikan rasa tidak hormatmu hari ini, tetapi juga membuatmu tetap pada jalurnya, mulai sekarang, pejabat tinggi dan orang-orang yang murah hati. Kau anakku yang berusia 3 tahun, jika aku membiarkanmu pergi hari ini, jangan bicara soal pejabat tinggi Howlu di masa depan, aku khawatir seluruh tubuh akan ditinggalkan. Aku benci orang lain untuk mengancamku, dan hari ini aku akan menembakmu pangeran murahan. Petik 2. Putri kecil itu tersenyum dan berkata, haha, Renjian, pelacur. Chen Nan mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba yang terbaik untuk mengirim panah ketiga. Cahaya keemasan samar tampaknya merupakan hukuman dari surga, dan dia melemparkan guntur dan guntur ke arah Renjian. Wajah ketiga pangeran, Renjian, tiba-tiba berubah. Dia menarik seorang pengawal di sebelahnya di depannya, dan darah memercik. Pengawal itu jatuh ke genangan darah dengan ekspresi keengganan. Meskipun Jin Guang melewati dada penjaga, meskipun sangat redup, kecepatan tetap tidak berkurang, dan dia bergegas menuju ketiga pangeran. Sebuah cahaya yang menyilaukan keluar dari pinggang ketiga pangeran itu, dan melati sepanjang satu kaki berlari ke arah cahaya keemasan dengan cahaya yang menyilaukan. Fei Jian, apakah dia seorang biarawan? Seru Chen Nan. Setiap orang yang berhasil dalam kultivasi Tao memiliki beberapa senjata ajaib yang berhubungan dengan hidupnya sendiri, kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang. Para praktisi tidak hanya dapat mengendalikan pedang terbang dari jarak jauh untuk membunuh musuh melebihi 100 langkah, tetapi juga dapat mengendalikan sihir setelah mencapai keadaan ekstrim. Pedang dan terbang, tetapi tidak banyak orang yang telah berhasil dalam penanaman Taoisme, dan bahkan mereka yang mencapai batas jarang. Ketika Chen Nan masih muda, dia sangat ingin untuk mengembangkan jalan. Namun, kata-kata bermakna ayahnya, Zan mengusir pikirannya. Chen Zan berkata, mengolah seni bela diri tidak selalu lebih baik daripada mengolah biara. Jika Anda masuk ke seni bela diri yang nyata dan memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, Anda akan menemukan bahwa kultivasi adalah cara yang sama. Wilayah dan keadaan ekstrim Tao adalah sama. Petik 2. Meskipun pertempuran tidak lengkap, artinya jelas. Sejak itu, Chen Nankin telah berlatih keras dan akhirnya menjadi orang pertama di usianya ketika ia berusia 16 tahun. Namun, setelah berusia 16 tahun, perilaku kultivasinya tidak berkembang, ia jatuh ke dalam palung kehidupan. Berpikir kembali dalam sekejap, Chen Nan sudah mengerti bahwa ketiga pangeran itu memang seorang biksu, tetapi mereka baru saja memulai. Dikatakan bahwa pedang terbang dari orang yang berkultivasi hanya menamparkan tubuh dan tersembunyi di tubuh. Pedang terbang yang agung menghantam cahaya keemasan, ada suara logam yang bertarung di udara, pedang pendek itu brilian, dilipat menjadi beberapa bagian, dan jatuh ke tanah. Ketiga pangeran itu terkejut, membuka mulut mereka dan memuntahkan beberapa suap darah, dan wajah mereka pucat. Chen Nan mengerti bahwa pedang terbang itu terkait erat dengan beku itu. Meskipun panah emas telah meredup banyak, itu masih mengejar tiga pangeran. Pada saat ini, kedua sosok itu diblokir di depan tiga pangeran, keduanya adalah penjaga yang dipimpin oleh penjaga dan dipimpin oleh Yang Chong ke titik akupuntur. Yang Chong berteriak, Yang Mulia, saya mendengar dari tuan saya bahwa panah yang ditembakkan oleh bau ilahi tidak menyentuh darah target, dan Yang Mulia tersinggung. Saat Yang Chong memakai dua penjaga di Gua Guangjian, dia datang ke sisi pangeran ketiga. Dia mengambil pangeran ketiga yang terluka parah, dan pada saat yang sama, cabang-cabang mati yang hampir tidak memiliki lingkaran emas menghilang ke Renjian secara instan. Di dalam stok, terbuka. Ah,
Tiga pangeran Renjian menjerit, dan kemudian dimarahi dengan kemarahan yang ekstrim. Yang Chong, kamu bodoh. Aku muntah darah begitu banyak, pakaiannya masih berdarah. Kamu hanya merobek sepotong itu. Tentang kamu. Ketiga pangeran memuntahkan seteguk besar darah, dan Yang Chong takut dengan keringat dingin. Putri kecil itu tertawa dan berkata, haha, aku tertawa sampai mati. Keledai sang pangeran mekar, haha. Chenan telah kehabisan keterampilan seluruh tubuh, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengiring panah keempat. Dia merasa bersalah untuk sementara waktu. Dia menarik napas tajam dan nyaris tidak berkonsentrasi sedikit, berdiri dan berpura-pura memungut ranting-ranting mati beberapa langkah jauhnya. Tiga pangeran, Yang Chong, dan putri kecil itu tampak bersemangat. Yang Chong mengambil ketiga pangeran Renjian dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, keterampilan cahayanya sudah cukup untuk dimasukkan dalam ranah master, dan menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap mata. Putri kecil itu telah kehabisan energi fisiknya dalam pertempuran sengit tadi. Pada saat ini, pinggangnya sakit dan kakinya lembut. Dia hanya berdiri dan berlari beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Menangis. Chenan tidak menyangka bahwa tindakannya yang dibuat-buat akan mencapai efek ini. Tiga pangeran kerajaan Yu Yue melarikan diri seperti anjing panik, dan putri setan kecil kerajaan Chu takut dengan hujan bunga pir, yang menyedihkan. Dia tidak berani lupa, dia meletakkan dahan mati di tali busur, dan berjalan keras menuju putri kecil dengan busur Houyi. Dia ingin memegang titik akupunturnya sebelum putri kecil itu bisa melihat kenyataan. Menonton Chen Nan berjalan menuju langkah demi langkah, bunga ketakutan putri kecil itu terlihat pucat, dan matanya berputar. Dia tidak lupa bagaimana dia memperlakukan Chen Nan sebelumnya. Bajingan, Bao, kamu, jangan datang. Chen Nan hampir tertawa terbahak-bahak, dia tidak menyangka bahwa setan kecil itu juga memiliki sisi yang lemah. Tapi kemudian dia berbisik lagi di dalam hatinya, ketika dia menghadapi ketiga pangeran Renjian sebelumnya, dia tidak melihatnya menunjukkan jejak ketakutan. Apakah aku lebih menakutkan daripada Renjian? Benar. Setan kecil mengeluarkan apa yang ada di lengan bajumu, kalau tidak aku akan membiarkan panahnya pergi. Kapan? Putri kecil itu dengan enggan melemparkan pedang pendek yang tersembunyi di lengan bajunya ke tanah. Matanya sangat beracun. Chenan akhirnya berjalan ke putri kecil sebelum dengan keras, mengambil ranting yang mati dan dengan cepat mengklik tubuhnya, menyegel 7 atau 8 lubang besar sang putri kecil. Haha, kamu sudah selesai. Chen Nan tertawa bangga, lalu kakinya jatuh. Ah, sampah. Bajingan itu pergi, pergi. Putri kecil itu berteriak berulang kali. Chenan berbaring di paha putri kecil itu dan menghela napas, berkata, sayang sekali, sungguh melelahkan. Apakah Anda masih punya hak untuk memesan saya? Kamu tidak tahu malu, tidak senonoh. Pergi, sampah, Bao. Noisy, tidak peduli seberapa berisiknya kamu, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Chen Nan melirik dada tinggi sang putri kecil. Ah, sampah, pencuri Bao, brengsek. Putri kecil itu berteriak kaget, tetapi suaranya perlahan-lahan menurun. Pada saat ini dia ketakutan dalam hatinya, dan dia benar-benar takut kalau Chen Nan akan memiliki pikiran jahat. Chen Nan lelah sekarang. Dia bersandar di paha putri kecil dan mengatakan kata-kata yang menjengkelkan sambil beristirahat, nyaman, apakah kaki putri kerajaan benar-benar tidak biasa? Meditasi, makanan, bukankah dia masih bisa mengobati tekanan darah tinggi? Oh, sepertinya saya mengatakan sebaliknya. Petik 2. Putri kecil itu malu dan marah, dengan air mata berlinang. Bajingan, kamu lepaskan aku. Jika kamu lepaskan aku akan membiarkan ayah kaisar menjadikanmu pejabat tinggi. Aku orang yang malas, aku tidak suka menjadi pejabat, dan aku tidak percaya kata-katamu. Baru saja, ketiga pangeran itu ingin menunjukkan kepadaku konspirasi dan trik. Aku tertembak dengan panah di pantatku, tidakkah kamu ingin mendapatkan panah yang sama? Chen Nan menepuk-nepuk pantat putri kecil itu dengan tangan yang tergenggam. Ginsengnya telah dihancurkan sebelumnya. Sekarang dia malu dengan putri kecil itu, dan dia merasa sangat marah. Ah, kamu. Putri kecil itu sangat malu dan marah sehingga air matanya mengalir turun. Kau pencuri yang busuk, jika, lepaskan aku, ketika sudah selesai, aku pasti akan memberimu banyak hadiah. Putri kecil itu terisak. Hei, kamu masih memiliki sampah di sebelah kiri, dan bodoh memanggilku di sebelah kanan. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu memohon padaku atau marah padaku. Chen Nan, anak Chen, biarkan aku pergi, wow. Putri kecil itu menangis sedih. Dia adalah putri kecil yang paling dicintai dari kaisar kerajaan Chu. Mengapa dia pernah berbisik begitu pelan? Dia menangis semakin sedih semakin aku menangis, semakin aku merasa dirugikan. Air mata itu seperti mutiara dengan benang yang putus. Jangan menangis, jangan menangis. Oh, putri kecil itu mengabaikannya, menangis lebih keras. Menangis lagi, aku akan menanggalkan pakaianmu segera. Chen Nan meraih lengan putri kecil. Putri kecil itu segera berhenti menangis, dan bulu matanya yang panjang tergantung dengan tetesan air mata kristal. Wajahnya dipenuhi dengan air mata, dan dia terlihat sangat menyedihkan, seperti malaikat kecil yang lemah. Pada akhirnya Chen Nan menghela nafas, dia masih seorang gadis kecil, dia berkata dengan lembut, ah, jangan menangis. Tetapi secara tidak sengaja, dia tiba-tiba menemukan kilasan kegembiraan di mata sang putri kecil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengambil tembakan keras. Paha, berkata, hampir membuatmu curang.
Ah, kamu. Paha itu diserang, dan putri kecil itu berteriak keras. Dia jelas tidak berharap Chenan berubah begitu cepat sebelum dan sesudah. Jangan menjadi iblis kecil lagi, bagaimana iblis bisa menjadi malaikat? Dengan cara ini kamu telah mengekspos esensi iblismu sejak lama, mengingat apa yang kamu lakukan, aku seperti mimpi buruk, kamu tidak akan melupakan kamu apa yang telah Anda lakukan. Sudah terlambat untuk berpura-pura menyedihkan. Saya sudah melihat esensi Anda. Petik 2. Tuan Chen, kamu salah paham denganku. Sebenarnya, aku sangat baik dan sama sekali tidak galak. Terakhir kali, yang menyuruhmu mengintip untuk mandi terakhir kali, aku seorang putri, dan tentu saja aku harus memiliki martabat sang putri. Terpaksa. Petik 2. Chen Nandao, kamu tidak galak, kamu sangat baik. Kebaikan hampir menjatuhkan hukuman pada saya. Dan ketika saya terlalu bersemangat setiap hari, saya harus meminta saya untuk mengungkapkan kegembiraan batin saya yang sering membuat saya jatuh ke tanah. Naik. Apakah ini semua menarik? Petik 2. Sang putri berkata dengan menyedihkan, anak Chen. Kakak Chen, aku salah. Maafkan aku, lepaskan aku, wo. Jangan berhenti bertindak, iblis kecil, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Karena aku menangkapmu, aku tidak punya niat untuk membiarkanmu pergi. Brother Chenan, biarkan aku pergi, apa yang kamu inginkan, aku akan membiarkan Bapak Kaisar menghadiahimu, kamu bisa memberimu banyak perhiasan emas dan perak, banyak wanita cantik. Setelah itu, putri kecil menatapnya dengan penuh harap. Perhiasan emas dan perak adalah sesuatu di luar diriku. Mengapa aku menginginkannya? Sedangkan untuk kecantikan, mengapa aku harus tetap dekat? Hei, Chen Nan tersenyum enggan dan memutuskan untuk menempatkan penjahat pada akhirnya. Kamu tolong lepaskan aku. Kamu menyerah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Putri kecil itu berbisik dan mengatakan semua hal baik. Ketika dia melihat Chen Nan, dia masih memiliki wajah yang teguh, wajah yang dingin, dan nadanya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan tajam, berani, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara lagi? Aku adalah putri kecil kerajaan Chu, Anda hanya warga sipil di kerajaan Chu saya. Apakah Anda takut menyebabkan kematian dengan melakukan ini? Apakah Anda takut ayah saya, Kaisar, akan menghukum 9 klan Anda? Petik 2. Wajah pemuda itu marah, dan dia mengubah warna lemah barusan. Aku khawatir aku tidak akan melakukannya. Apakah iblis kecil itu akhirnya menunjukkan wajahnya? Ada warna dingin di wajah sang putri kecil, dan dia berkata dengan dingin, Chenan, kamu harus memikirkannya. Di bawah langit, itu adalah tanah raja, pantai bumi, raja bumi. Hari ini kamu telah menyinggung penyembahan negara bulan. 3 pangeran, jika Anda tidak menghormati saya lagi, Anda akan menyinggung 2 negara, dan tidak akan ada tempat untuk Anda di dunia. Petik 2. Dia melirik Chen Nan, dan kemudian berkata, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun tanpa menyadarinya. 3 pangeran Renjian sudah melarikan diri. Jika aku tidak kembali ke istana dengan aman, Renjian pasti akan mengekspos kamu. Semua yang dia lakukan pasti akan berada di kepalamu, saat itu kamu, hehe. Petik 2. Mengembalikanmu, aku pasti akan bisa melarikan diri sampai mati. Sayangnya, sepertinya aku harus menemukan tempat yang indah untuk bersembunyi. Tapi, ada seorang putri yang bersamaku, hampir tidak dapat diterima. Kemudian kita akan memiliki banyak anak, yah, tidak buruk untuk berpikir tentang kehidupan seperti ini. Chen Nan sengaja menunjukkan ekspresi kerinduan. Setelah mendengarkan, sang putri kecil tampak pucat, dia gemetar, kamu tidak tahu malu, jahat, jahat. Chen Nan menunggunya dengan tenang agar dia selesai memarahi, dan kemudian berkata, setelah 10 atau 8 tahun, kita akan memimpin sekelompok besar anak-anak untuk melihat ayahmu. Kurasa dia tidak akan membunuhku saat itu. Putri kecil itu hampir marah, sambil mengutuk, kamu iblis. Haha, aku iblis, kau iblis kecil, bukankah kita pasangan yang terlahir, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Kata Chen Nan meraih tangan kanan putri kecil ke tangannya, bermain dengan jari-jarinya yang lembut dan lembut. Kamu lepaskan. Putri kecil itu malu dan marah, wajahnya memerah. Ketika iblis itu juga pemalu, itu keajaiban. Aku ingat kamu harus melakukan hukuman untukku sendiri. Sekarang bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi gadis pemalu dan pemalu? Kamu, yah. Aku merangkak ke tanganku sebagai seekor kecoak, dan aku merasa mual untuk sementara waktu. Setelah itu, sang putri kecil menutup matanya dan mengabaikannya. Chenan tersenyum dan berkata, oke, karena memang begitu, Anda bisa memeluk dan tidur dengan kecoak. Diikuti, dia duduk dari tanah dan meletakkan putri kecil di tangannya. Ah, lepaskan, angkat tangan kotormu, ah, kau nakal, nakal. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan sangat malu, dia mengertakkan giginya, dan ingin segera menggigit Chen Nan. Chen Nan memeluk tubuh lembut putri kecil itu dan memandangi kecantikannya yang seperti batu giok, merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa putri kecil itu benar-benar memiliki warna negara yang memikat. Dia menarik Hou Yi 3 kali berturut-turut, melelahkan keterampilan tubuh, ditambah 1 malam tanpa mata tertutup, ledakan kelelahan datang kepadanya, mencium aroma memabukkan dari putri kecil, dia merasa ringan dan berkibar, dan perlahan memasuki mimpinya. Putri kecil terus mengutuk Chen Nan di awal, kemudian, Chen Nan benar-benar memeluknya dan tertidur.
Dia dengan cepat menghentikan kutukan itu. Lagi pula, musuh dalam tidur jauh lebih aman daripada musuh yang tercerahkan. Putri kecil itu tidak tahu bagaimana rasanya di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir dia akan berbaring dalam pelukan seorang pria yang aneh, dia adalah orang yang utuh pada hari kerja, dan dia tidak ingin begitu sembrono oleh sampah biasa hari ini. Dia terus berpikir tentang langkah-langkah penanggulangan, dari godaan ke ancaman, lalu ke godaan, tetapi semua proposal dibatalkan olehnya, orang di depannya tampak keras dan lembut. Ketika dia berpikir tentang penanggulangan, dia terus mengumpulkan ki yang benar yang tersisa di tubuhnya untuk memengaruhi titik-titik akupuntur tersegel. Namun, dampak berulang gagal melonggarkan titik-titik akupuntur tersegel, dan akhirnya dia berkecil hati. Melihat Chen Nan yang tertidur, putri kecil itu mengerikan, dan Chen Nan merangkul pinggang kurusnya yang lembut dan menekan payudaranya dengan erat ke dadanya. Kontak intim seperti itu membuat putri kecil itu lurus. Gila. Merasakan suhu tubuh Chen Nan, putri kecil itu mengutuk berulang kali, angin akan naik, awan akan melonjak, dan pohon itu akan dihancurkan untuk membunuhnya, akan hujan, guntur, dan jatuhkan guntur untuk membunuhnya, itu akan gelap, bintangi, meteor memukulnya. Angin tidak naik, hujan tidak turun, langit tidak gelap, Chen Nan bermimpi lagi, dan ada senyum di sudut mulutnya. Si brengsek ini tertawa licik saat tidur, sampah, pencuri bau, tak tahu malu. Putri kecil itu memarahi lagi. Perlahan-lahan, dia tidak bisa mendukungnya. Dia menamparkan lagi, dan dia tidak menutup matanya semalaman. Dia lebih mengantuk daripada Chen Nan. Perlahan, dia menutup matanya dan tertidur di dada Chen Nan. Dari siang hari, Chen Nan terbangun dari tidur nyenyak, dan sinar matahari menembus celah di hutan. Bersinar padanya membuatnya merasa hangat dan sangat nyaman. Pada saat ini, sang putri kecil masih tertidur, dengan rahangnya bersandar di pundaknya, yang membuatnya merasa agak sakit, tetapi ia tidak bergerak dan diam-diam mengagumi posisi tidur tenang sang putri kecil. Tiba-tiba sang putri kecil bergumam, "Bajingan, bau. Jangan lari, aku akan membunuhmu." Chen Nan berbisik, "Bahkan membunuhku dalam mimpi, kamu benar-benar cukup ganas." Belum lama ini, bulu mata panjang putri kecil itu berkedip dan bangun, tetapi dia mengantuk dan bingung. Cenan Rot, setan kecil, Anda bisa tidur sangat manis. Putri kecil itu mengedipkan matanya dan tiba-tiba sadar, postur intim keduanya mempermalukannya, tetapi wajahnya segera menjadi dingin. Bagaimana dengan putri ini, masih giliranmu untuk berdiskusi. Kenapa bukan giliranku untuk berdiskusi, kamu begitu banyak ngiler di dadaku dan hampir menenggelamkanku. Omong kosong, itu embun. Putri kecil itu tersipu malu. Haha, kamu sangat imut ketika kamu tidak bersalah. Jika kamu tidak mengekspos esensi iblis, itu selalu terjadi. Siapapun akan memperlakukan kamu sebagai bayi. Sang putri kecil menegur, "Bajingan, bau, bagaimana dengan putri ini, bukan giliran Anda untuk berkomentar. Kamu akan segera menjadi istriku. Bukankah baik bagi suami untuk memilih istri? Juga tidak selalu menjadi, putri, aku tidak memanggilmu setan kecil lagi, aku akan memanggilmu Yuer. Berani, kamu sangat menjijikkan, apakah, Yuer, dipanggil olehmu, seorang warga sipil?" Putri kecil itu ditegur, "Aku berani, bagaimana kamu bisa memperlakukanku?" Cenan berdiri dan memeluk putri kecil itu pada saat bersamaan. "Berani, ayo, Bui, pencuri bau." Cenan menggendong putri kecil itu di pundaknya, mengambil Hou Yigong dan berjalan ke hutan di luar. Matahari sore itu panas dan cuacanya sangat panas. Putri kecil itu merasa tidak nyaman digendong Cenan di pundaknya. Dia berkata dengan marah, "Di mana kamu orang gila membawaku? Jangan menurunkan aku segera. Temukan tempat yang indah untuk hidup dalam pengasingan, dan kemudian kita pergi ke gereja untuk menikah." Cenan tertawa. "Ah, kamu tidak tahu malu, biarkan aku turun, aku sedih mati." Pada saat ini, binatang buas di hutan tiba-tiba panik, dan berbagai binatang kecil yang bersembunyi di hutan berkerumun dan lari, diikuti oleh berbagai predator besar, dan binatang buas yang berlari membawa embusan angin. Cenan buru-buru meletakkan putri kecil itu dari bahunya, dan kemudian membawanya ke pohon besar. Putri kecil itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan matanya ingin tahu melihat ke arah yang berlawanan dari binatang buas melarikan diri. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar, dan hutan mulai bergetar, dan di kejauhan, sosok tinggi berjalan ke arah sini. "Ya Tuhan, aku memenangkan hadiah utama, dan aku bertemu dengan raksasa kuno. Apakah tidak mungkin melihat orang sebesar itu di pegunungan ini dengan hanya 1 dari 10.000 peluang?" Chen Nan sakit kepala. Putri kecil itu begitu bersemangat, dia sepertinya lupa bahwa dia telah kehilangan tubuh bebasnya. "Wow, raksasa kuno, bukan saja aku melihat naga terbang, tetapi juga raksasa kuno, itu benar-benar berharga." "Tentu saja Anda berharga. Yang paling penting adalah menemukan suami yang baik." Chen Nan sekali lagi membuat putri kecil itu menjadi kenyataan. "Kau tidak membicarakan sampah ini, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh." Putri kecil itu berkata dengan kesal. Chen Nan berkata, "Jangan bicara, mari sembunyi di sini dan tunggu dia pergi lagi." Dia menatap mata licik sang putri dan berkata dengan ringan, "Jika kau ingin membuat si pria besar khawatir, tetaplah sebentar." "Yah, tapi aku akan melemparmu di bawah kakinya secepat mungkin." Petik 2. Kenapa kamu tidak menutup lubang bodohku saja? Agar kamu belajar untuk taat pelan-pelan.
Kamu bermimpi, brengsek. Putri kecil itu memarahi dengan marah. Bum, bum, bum. Raksasa kuno mendekati langkah demi langkah. Uung membaca buku www.ukansu.com. Seluruh hutan gunung bergoyang dengan jentikan, dan getaran keras menyebabkan daun-daunnya berantakan. Chen Nan mengulurkan tangan dan memeluk putri kecil dari pohon di sebelahnya, dan meletakkan tangan dengan erat di pinggangnya, berbisik, dia akan segera datang. Jika Anda ingin menelepon, bersiaplah, saya siap untuk mengusir Anda. Petik 2. Putri kecil itu membenci dan berkata, ambil tangan kotormu, kalau tidak aku akan menelepon, jangan pikir aku berani. Aku tidak memelukmu erat-erat, kamu tidak menyalahkan jika kamu tidak jatuh. Lalu kamu mematahkan pantatmu untuk bertarung melawan 3 pangeran. Kamu, raksasa kuno jangkung mendatangi mereka dari jarak selusin meter pertama mereka. Raksasa itu setinggi 30 meter, dan rambut tubuhnya sama lebat dan panjangnya dengan rambut hewan. Kecuali untuk tubuh yang luar biasa tinggi dan rambut tubuh tebal, raksasa tidak berbeda dari orang biasa dalam penampilan. Perasaan kuat datang dari raksasa itu, jadi Chenan dan putri kecil itu hampir muntah. Chenan buru-buru menutupi mulut dan hidungnya dengan lengan bajunya, ketika dia melihat mata sang putri kecil yang menyakitkan dan penuh harapan, dia membebaskan lengannya di pinggangnya dan melingkarkan lehernya di sekitar mulut dan hidungnya. Raksasa itu selalu berjalan di ruang terbuka, tetapi ketika melewati mereka, hidungnya tiba-tiba berdenyut dan langsung menuju hutan mereka. Benar saja, dia ditemukan. Chenan mengambil penyihir kecil dan melompat dari pohon, dengan cepat berjalan melalui hutan. Mengaung. Deru raksasa itu meraung di udara seperti guntur, dia mengambil kakinya dan menangkapnya hanya setelah 3 langkah. Ledakan. Pohon setinggi 6 atau 7 meter, seperti jerami, diinjak-injak oleh raksasa. Sebatang pohon besar jatuh di depan mereka berdua, menyebabkan putri kecil itu berteriak sebentar, dasar bodoh, lari, dia mengejar, cepatlah bodoh. Chenan dengan berbahaya melarikan diri dari pohon yang tumbang, dan kemudian berbalik dengan tajam, melintas. Raksasa itu menyita langkahnya dan melangkah maju, ketika dia berbalik, Chen Nan telah berlari keluar dari putri kecil itu sejauh lebih dari 20 meter. Putri kecil itu berteriak, aku bodoh. Aku bergegas ke depan untuk bersembunyi. Hei, bodoh, mengapa kamu berhenti, lari? Chen Nan tiba-tiba berhenti dan berdiri, melemparkan putri kecil itu ke tanah sekaligus. Bokong putri kecil itu berhubungan intim dengan tanah untuk pertama kalinya. Kamu adalah sampah. Itu menyakitkan aku. Kamu bajingan, Chen Nan mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil busur Hou Yi dari bahunya. Dia menerjang maju dengan kaki kirinya dan meletakkan cabang mati di tali busur dengan tangan kanannya. Pada saat ini, Chen Nan terlihat sangat fokus dan hanya memiliki mata yang tersisa. Turun dari raksasa di depan. Tangan kanannya mengencangkan tali busur, Hou Yi yang gelap membungkuk dengan tenda emas yang samar, dan vitalitas dunia melonjak ke arah busur Hou Yi. Chen Nan dan Hou Yi Gong tampaknya bergabung bersama seolah-olah mereka terhubung oleh darah dan daging. Sepotong cahaya keemasan memancar darinya dan Hou Yi Gong, dan gelombang kekuatan yang kuat menyebar di sekelilingnya dengan dia sebagai pusatnya. Raksasa itu merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat di udara, dia menunjukkan jejak ketakutan dan menghentikan langkahnya. Pada saat ini, vitalitas dunia yang luas dan tak tertandingi melonjak menuju Chenan dan Hou Yi seperti gelombang, dan Chenan Hun memancarkan tenda emas yang mempesona, dan cahaya terang membuat matahari di langit redup. Raksasa itu melangkah mundur tanpa sadar, ketakutan di wajahnya semakin dalam. Putri kecil itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menghubungkan pria di depannya dengan sampah Chenan. Dunia sangat berbeda. Pria di depannya seperti gunung, dan momentum kuat seperti iblis datang ke dunia, memberi orang dorongan untuk beribadah. Di bawah kekuatan yang menekan seperti itu, raksasa kuno tampaknya tidak lagi tinggi, dan pria di depannya tampak seperti raksasa yang memiringkan dunia. Apakah ini benar-benar bajingan Chenan? Apakah ini benar-benar pencuri bau? Tiba-tiba angin dan awan membengkak di langit, dan guntur meledak. Cahaya dan kabut di haluan Hou Yi membungkuk, dan cahaya keemasan mengalir ke kayu mati di tali busur seperti air yang mengalir. Hanya dalam beberapa saat, kayu mati menjadi emas dan bersinar terang, memancarkan suasana yang mengejutkan dan kuat. Cahaya keemasan, raksasa itu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Chen Nan dengan lembut mengendurkan tali busur, tetapi pada menit terakhir ia dengan cepat memutar busur Hou Yi ke arah, angin bertiup kencang, Wu Lei berguling, dan cahaya keemasan melesat menjauh dari raksasa seperti kilat, dan menghilang dalam sekejap mata. Akar raja pohon tertinggi di hutan ini. Raja pohon, yang tingginya lebih dari 30 meter, langsung hancur, dan serbuk gergaji terbang di langit. Raksasa kuno itu berteriak, berbalik dan melarikan diri, dan potongan-potongan kayu diinjak-injak ke tanah olehnya. Sosok jangkung raksasa kuno akhirnya lenyap, dan dunia yang bergejolak perlahan-lahan kembali tenang, dan hutan menjadi tenang. Cahaya keemasan menyilaukan pada tubuh Chen Nan secara bertahap redup, dan akhirnya menghilang, tetapi momentum kuat tubuhnya masih ada, dan sosoknya masih memberikan perasaan seperti gunung. Putri kecil itu gemetar dan berkata, bajingan. Chenan, kenapa memanahmu begitu buruk? Kamu bahkan tidak mencapai target besar. Momentum kuat Chen Nan berangsur-angsur menyatu, dan seluruh orang tampak biasa lagi. Sang putri kecil mengambil napas. Dia sedikit takut pada Chen Nan, yang setinggi iblis. Chen Nan menghela nafas dan berkata,
Aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk mengalami perasaan Zenwu Realm lagi dalam kehidupan ini. Kamu tidak terlalu bau, bahkan tuanku hanya bisa berkeliaran di tepi dunia seni bela diri sungguhan yang legendaris. Terserah kamu. Ini benar-benar delusi. Putri kecil itu tidak melewatkan kesempatan untuk memukul Chenan. Chenan memandangi debu yang ditimbulkan Raja Pohon di udara, seperti berbicara pada dirinya sendiri, dan seperti berbicara dengan putri kecil itu, sebuah panah melesat dengan hatiku. Pada saat itu hatiku telah naik ke ranah seni bela diri sejati. Jika saya memiliki keterampilan yang cukup pada saat itu, saya bisa menembak dewa di langit. Petik 2. Benar-benar tak tahu malu, bahkan target besar raksasa itu belum tertembak, dan aku ingin menembak dewa di langit, siapa yang kamu pikir kamu? Pada saat ini, Chen Nan benar-benar mendapatkan kembali penampilan aslinya dan tersenyum, aku suamimu. Tak tahu malu. Chen Nan mengabaikannya, dan kemudian berkata, Shen Jian tidak meminum darah target setelah busur, Anda benar-benar berpikir saya kehilangan panah itu sekarang. Saya hanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembaknya dalam satu gerakan, untuk berjaga-jaga. Ketika kamu sangat malu ketika berhadapan dengan ular raksasa, bukankah itu akan menyebabkanmu bunuh diri? Jadi aku hanya bisa menggunakan kekuatan panah dewa untuk mencegahnya. Jika aku memiliki keterampilan yang cukup, bahkan jika aku bisa menarik tali busur sedikit, aku akan tidak ragu untuk menembakkan panah itu padanya. Petik 2. Aku menemukan bahwa bajinganmu bukan hanya super tak tahu malu, tetapi juga seorang narsisis yang sangat mual. Meskipun putri kecil itu menyerang Chen Nan tanpa ampun, dia tidak dapat menahan kehilangan ingatannya ketika dia memikirkan situasi barusan. Kekuatan panah memberinya kesan yang mendalam, dan dia harus mengakui dalam hatinya bahwa hati Chen Nan benar-benar cocok dengan bau ilahi pada saat itu. Putri kecil itu marah dan diam-diam berkata, orang seperti itu benar-benar disetujui oleh Divine Bow, penuh kebencian. Ayo, istri, mari kita pulang untuk beribadah. Chen Nan mengambil putri kecil itu. Sialan sampah itu, taruh aku, taruh aku. Putri kecil itu terus memaki. Chen Nan baru saja akan menggendongnya di pundaknya. Sang putri kecil menangkap kesempatan itu, membuka mulutnya dan menggigit pundaknya dengan ganas. Chen Nan berteriak kesakitan, kamu setan kecil, jangan gigit. Dia mengulurkan tangan, mencubit dagu putri kecil, dan berusaha keras untuk mematahkan mulutnya. Celepuk, Chen Nan melemparkan putri kecil ke tanah lagi, pantat sang putri kecil bersentuhan dengan tanah untuk kedua kalinya, dan wajahnya pucat. Kamu bajingan, itu menyakitiku, sial. Chen Nan membuka kancing jaketnya dan melihat sederet bekas gigi di pundaknya. Kamu sangat kejam, setan kecil. Putri kecil itu menangis saat ini. Karena, pantas mati. Chen Nan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, bagaimana, rasanya enak, jatuh lagi, bokongmu yang cantik bisa bersaing dengan ketiga pangeran. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan pahit dan berkata dengan keras, berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini, cepat atau lambat aku akan membunuhmu, sakit. Istri, aku tidak tahu bagaimana menyalahkanmu. Aku tahu kamu lapar, tapi ingat lain kali bahumu suamimu tidak bisa dimakan. Baiklah, ayo cari tempat yang nyaman dan makan sesuatu. Chen Nan tersenyum. Kali ini dia memeluk sang putri kecil, dengan hati-hati, dan menempatkannya di bahu dalam kutukan sang putri kecil. Chen Nan, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini, bagaimana bisa aku mengatakan bahwa aku juga seorang putri suatu negara, bagaimana kamu? Bisakah aku menggendongku seperti mangsa? Bisakah Anda memblokir keterampilan seluruh tubuh saya dan membiarkan saya berjalan sendiri? Petik 2. Tidak, itu terlalu lambat. Setelah membalik kedua puncak, sabuk giok biru muda muncul di kaki gunung, dan sebuah sungai kecil terbentuk oleh pertemuan mata air di gunung yang berkelok-kelok melalui pegunungan, dan suara air yang mengalir bisa terdengar sangat jauh di bawah terik matahari di bawah. Suara ini tidak diragukan lagi adalah not yang paling indah. Mata putri kecil itu bersinar dan wajahnya cerah, menghadap Chen Nandao, ada sungai di depan buih. Cepatlah dan aku akan mati kehausan. Oke, mari kita pergi ke sana dan istirahat dan makan sesuatu. Sungai sangat jernih, dasar sungai adalah kerikil berwarna-warni, ikan tidak terkejut ketika mereka bertemu orang-orang, berenang bahagia di air. Chen Nan melepas sepatu dan kaus kakinya setelah mencuci wajahnya, merendam kakinya di air sungai yang dingin, dan menghanyutkan perasaan panas. Putri kecil itu diletakkan di pantai, dan dia memandang wajah Chen Nan dengan tatapan yang menenangkan dan berteriak dengan tidak puas, bagaimana kamu bisa menempatkanku di bawah terik matahari dan dingin sendirian? Kamu terlalu egois sekarang. Petik 2. Nyaman. Chen Nan mengulurkan tangannya dengan berlebihan, dan berkata, jangan khawatir, istri iblis, tunggu sebentar di sini, dan aku akan memberimu waktu kebebasan ketika aku kembali dari berburu. Chen Nan mengenakan sepatu dan kaus kakinya dan bangkit dan berjalan ke hutan tidak jauh. Putri kecil itu terus mengutuk, hei, buih, bau, kau kembali padaku, bagaimana kau bisa meninggalkanku sendirian di sini, bagaimana jika seekor binatang buas datang? Kau bajingan sialan. Setelah beberapa saat, Chen Nan keluar dari hutan, membawa dua anak perempuan salju yang gemuk di tangannya dan meneriaki sang putri kecil, istri tercinta, sekarang kau punya mulut, lihat, ini yang paling enak.
Putri kecil itu memandangi dua salju putih salju, dan berteriak pada Chen Nan, mengapa kamu begitu kejam, betapa lucunya dua burung besar, kamu disiksa, dasar tukang daging. Petik 2. Chen Nan. Putri kecil, kamu algojo. Chen Nan. Putri kecil, dasar iblis. Chen Nan. Putri kecil, kalian tidak manusiawi. Chen Nan, cukup, tolong, ini hanya dua ayam salju yang lapar, tidakkah Anda meningkatkan hidup mereka hingga ke puncak manusia, oke. Jika Anda benar-benar peduli, Anda tidak akan memperlakukan saya seperti itu sebelumnya, saya pikir kamu adalah orang yang dekat dengan iblis. Petik 2. Chen Nan mengulurkan tangan dan mengambil beberapa gambar pada putri kecil itu, berkata, beri Anda waktu luang, tetapi jangan mencoba untuk melarikan diri. Jika seluruh tubuh Anda terhalang, Anda tidak berbeda dari orang biasa. Jika Anda berjalan di mana-mana, jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa menjadi camilan untuk binatang buas. Petik 2. Akar yang dibenci putri kecil itu semua menggelitik, dan dia mengutuk lagi. Chen Nan mengabaikannya dan mengeluarkan pedangnya yang panjang untuk membersihkan bulu ayam salju. Putri kecil memandang hutan di kejauhan, dan kemudian Chen Nan, dan ada ketidakberdayaan di wajahnya, dia berbalik dan berjalan ke sungai. Tapi saat dia berbalik, ada senyum puas di sudut mulutnya, jika Chen Nan melihatnya, dia akan bergidik, ini adalah tanda dari putri kecil itu, senyum iblis. Putri kecil itu menginjak batu bulat dan berjalan ke sungai, air sungai yang dingin membasahi pakaiannya, mengangkat sedikit embun di tangannya dan membasahi bibirnya, lalu mengambil jepit rambutnya, rambut hitamnya yang panjang terurai seperti air terjun. Ayolah, sungai membasahi rambutnya yang panjang, dan dia berenang di air seperti ikan yang ceria. Chen Nan meletakkan ayam salju yang sudah dicuci pada dua batang kayu yang tajam dan mulai memanggang. Setelah beberapa saat, ada ledakan aroma. Ayam salju itu berangsur-angsur berubah dari merah menjadi warna emas, dan minyak jatuh ke api. Dengan suara berderak, sungai itu harum, dan Chen Nan tidak bisa menelan sedikit air. Pada saat ini, sang putri kecil tiba-tiba tenggelam ke dalam air, dan butuh sekitar setengah menit sebelum muncul, rambut basah yang basah ditutupi dengan tetesan air, dan wajah yang cantik itu indah dan halus, dan ombak yang bergemuruh bergoyang. Chen Nan berbalik untuk melihat gambar air hibiskus yang mengalir keluar. Dia kehilangan akal untuk sementara waktu dan bergumam, Luo Shen, item leher Yan, kualitasnya terbuka. Fang Zewu Jia, pimpin Hua Fuyu. Yun Biao Ee, Siu Meilian Juan. Bibirnya lebar di luar, giginya cerah di dalam, matanya bagus, dan asistennya dipercayakan dengan kekuatan. Mereka luar biasa dan cantik, instrumennya tenang dan badannya santai. Dia memandangi putri kecil di air untuk waktu yang lama, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia pertama kali melihat putri kecil beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, putri kecil itu rapi, murni seperti malaikat, cantik seperti peri, Chen Nan meletakkan dua batang ayam salju barbeque di tanah, dan perlahan-lahan berjalan menuju sungai, duduk di pantai, memandangi putri kecil itu dengan bingung. Perlahan, gadis seperti peri ini mengingatkannya pada ingatan terhangat di kedalaman ingatannya, dan bayangan indah perlahan-lahan melayang ke dalam hatinya. Situasi ini mengingatkannya pada yang ada di dalam hatinya, Yuxin. Mata Chen Nan berangsur-angsur kabur, dan ingatan yang jauh dibuka perlahan. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Yuxin tampaknya berjalan ke arahnya dengan lembut, tersenyum indah, memandang ke depan ke matanya, dan telinganya tampak seperti saya mendengar tawa dari wanita cantik itu lagi. Mimpi itu terbangun dan hatinya hancur. Dia mengerti bahwa Yuxin tidak bisa muncul lagi. 10.000 tahun yang lalu, Dong Qiao Xiaotian, penguasa Dao jahat, yang pertama kali datang ke ranah Xianwu, dan Chen Dao menyerang Chen Fu pada malam setelah kegagalan itu. Chen Yuxin selamat dari 10 serangan Dao Agung Iblis Dao untuk menyelamatkannya. Bai Huagu tertutup sampai mati. Pada menit terakhir kamu masih menghiburku dan ingin aku hidup dengan baik. Chen Nan memejamkan matanya, dan air mata yang hangat tidak bisa lagi ditekan, mengalir ke sisi wajahnya. Bisakah kamu benar-benar memahami hidup dan mati dan menerobos penghalang? Bisakah kamu benar-benar bertemu denganku lagi? Aku tahu ini tidak mungkin, dan itu adalah perpisahan kita. Yuxin. Yuxin adalah rasa sakit abadi di hati Chen Nan dan penyesalan hidupnya. Setelah waktu yang lama, suasana hati Chen Nan berangsur-angsur tenang, dan air mata di wajahnya dibasuh dengan air sungai. Dia dengan lembut berkata, saya pikir saya telah meletakkan semua hal yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Aduh, beberapa hal akan selalu menjadi tak terlupakan, perasaan sejati yang tak terlupakan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Yuxin, aku berutang harapanmu 10.000 tahun yang lalu, dan segera aku meninggalkan diriku tak lama setelah kau pergi, dan pergi ke duel fana tanpa ayahku. Saya dilahirkan kembali, hidup ini seperti mimpi, saya akan hidup dengan baik dalam hidup ini. Petik 2. Aku tahu aku tidak akan pernah melupakanmu, tetapi aku masih harus mengatakan, biarkan masa lalu terbang. Tiba-tiba ada semburan kabut putih di sungai kecil, dan air di sekitar putri kecil itu tampak mendidih, ada gelembung yang terus-menerus meledak dan pecah, airnya berjatuhan, ombak yang panas meledak, dan kabut itu berkeliaran di atas sungai. Ikan berenang di air dan panik. Putri kecil itu berdiri tak bergerak di air, kulitnya merah cerah, dan ada aliran yang indah, dan kabut putih membuatnya semakin cantik.
Chen Nan terkejut, dia tahu bahwa darah putri kecil itu mendidih saat ini, dan energi sebenarnya dari tubuhnya mengalir dengan kecepatan 100 kali seperti biasanya. Dia mengutuk, saya bingung, bagaimana saya bisa melupakan lotus yang berapi-api. Dia berlari cepat ke sungai, dan setelah mencapai putri kecil itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk lubang besar gadis itu terus-menerus. Perlahan-lahan, keringat muncul di wajah Chen Nan, bukan karena air sungai mendidih, tetapi cemas. Dia sudah mencetak puluhan telapak tangan, tetapi kekuatan telapak tangannya terhalang oleh kekuatan setengah inci dari tubuh putri kecil itu, dan dia tidak bisa menyegel setengah putri sang putri kecil sama sekali. Titik akupuntur putri yang semula tersegel tidak hanya memerah, tetapi ki sejati dalam tubuh terus beredar dalam 100 vena, membentuk lapisan ki sejati di permukaan tubuh, semua kekuatan Chen Nan lega, tidak terlihat. Tiba-tiba, gelombang kekuatan bergegas keluar dari putri kecil itu, Chen Nan terkejut dan jatuh, berbaring telentang di air. Dengan putri kecil sebagai pusat, gelombang air besar diaduk, dan akhirnya kekuatan lotus peri menyala akhirnya diberikan. Chen Nan berdiri dari air dan bergegas ke pantai. Putri kecil itu berteriak, aku ingin lari, itu tidak mudah. Gelombang besar air bersemangat dari jantung sungai dan menghantam punggung Nan Nan. Dia tersandung dan hampir jatuh. Putri kecil melompat keluar dari air seperti peri limbo, dan segera datang di belakang Chen Nan, mencibir giginya, hei, Bui, pencuri bau, aku telah menahanmu begitu lama, dan akhirnya aku bisa membalas dendam pembalasanku. Dia memukul. Chen Nan buru-buru berbalik untuk bertemu, dan bertarung dengan putri kecil itu, keduanya membalik di air, mengepalkan tangan dan kaki, dan angin kencang bergoyang. Air di sungai kecil itu bergulung-gulung, dan ombak yang bergejolak dari udara sejati berceceran di mana-mana. Dari waktu ke waktu, ikan dan udang ditangkap oleh ombak dan melompat ke darat. Meskipun Chen Nan mencoba yang terbaik, dia dan putri kecil itu tidak pada tingkat yang sama. Setelah kedua orang itu memainkan selusin trik, dia ditendang oleh putri kecil di tulang rusuk kiri dan jatuh ke air dengan bunyi gedebuk. Putri kecil itu terbang dan dengan cepat memegang titik akupunturnya, dan kemudian meraih kerahnya untuk membawanya ke pantai. Setelah dia mendarat, dia pertama-tama menggunakan kekuatan untuk mengeringkan pakaiannya yang basah, dan kemudian mencibir pada Chen Nan, kamu bajingan tidak bisa memikirkan itu datang kepadamu begitu cepat pada saat ini. Pikirkan semua hal yang dilakukan Chen Nan padanya sebelumnya. Putri kecil itu menjadi gila, dan tidak tahan lagi, berteriak, menendang, dan menendangnya. Bau, sampah, berani memperlakukan aku seperti itu, aku bermain, aku menendang, aku menangkap. Pada saat ini, putri kecil tidak lagi memiliki gambar putri. Pada saat ini, dia hanya seorang gadis kecil yang marah. Chen Nan menjerit berulang-ulang, dan segera kepalanya bengkak seperti kepala babi. Setan kecil kamu, aku cukup baik padamu sebelumnya, kamu, hei. Tidak mendengarkan kata-kata Chen Nan, tetapi begitu dia menyebutkan masalah di depannya, putri kecil itu mengangkat alisnya sekaligus, wajahnya yang cantik tertutup es. Beraninya kau menyebutkan hal sebelumnya. Kau, bajingan sialan itu sangat tidak masuk akal bagiku, aku akan membunuhmu. Memikirkan pria keji ini di depanku, dia sebelumnya menyalahkan putri bangsanya, dia malu dan marah. Dia mengambil pedang panjang tidak jauh dari sana dan berjalan menuju Chen Nan. Dengan membunuh, wajah Chen Nan berubah tiba-tiba, dia baru saja bersumpah kepada Yuxin untuk hidup dengan baik, dan dia akan menghadapi kematian dalam sekejap. Situasinya sangat cepat. Putri kecil itu tiba-tiba tersenyum, dan tersenyum sepanjang jalan, tetapi di mata Chen Nan, tidak diragukan lagi itu adalah senyuman iblis. Di matanya, senyumnya penuh dengan kejahatan. Putri kecil itu ingin membunuhnya dengan pedang, tetapi tiba-tiba menemukan Hou Yi membungkuk di tubuh Chen Nan, dan ingat bahwa ketika hutan bertempur, orang yang paling tidak berguna Three Arrows membalikkan keadaan dan menjadi yang terakhir yang besar. Pemenang. Jelas pria biasa dan biasa ini tidak sesederhana penampilannya, jika tidak mustahil untuk menarik meterai busur dewa. Ketika aku memikirkan panah yang membuat dunia menjadi gelap ketika dia berhadapan dengan raksasa kuno, dan cahaya tipis yang memancar darinya ketika dia dan God Bow menjadi satu, putri kecil itu tidak bisa menahan semangat bergerak sekarang. Dia terus memikirkannya. Jika orang ini terbunuh untuk melampiaskan amarahnya, tidak ada yang akan tahu bahwa putri kecil kerajaan Chu pernah disalahkan. Tetapi jika ia dibawa kembali ke istana dan ia bertanggung jawab atas haluan Hou Yi, maka Chu pasti akan memiliki tuan yang tiada taranya. Menimbang pro dan kontra, alasan mengatasi impuls, putri kecil memutuskan untuk meninggalkan kehidupan Chen Nan, biarkan dia bermain untuk Chu. Tapi dia sangat tidak rela hatinya dan diam-diam membenci semua tindakan kasar yang dilakukan pria ini padanya sebelumnya. Dia menatap tajam ke Chen Nan, menggertakkan giginya dan berkata, apakah Anda ingin hidup untuk sampah? Pikirkan, tentu saja. Oke, aku akan memberimu kesempatan, kamu bersumpah untuk tidak menyebutkan masalah antara kamu dan aku kepada siapapun, dan tetap di hatimu selamanya, bisakah kamu melakukannya? Dalam sekejap, Chen Nan sudah mengerti pikiran sang putri kecil. Dia pasti menyukai kemampuannya untuk melepaskan busur Hou Yi dan ingin menyimpannya untuk penggunaannya sendiri, tetapi pada saat yang sama khawatir bahwa semua tindakan kasarnya terhadapnya telah menyebar. Pergi, dia kehilangan muka. Setelah menemukan kuncinya, Chen Nan setuju dengan cepat. Oke, aku berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi sebelumnya. Oh,
Tidak ada yang terjadi di antara kita sama sekali, di mana aku mulai. Rupanya, putri kecil itu sangat puas dengan pernyataan Chen Nan dan mencibir, jika kamu pintar, aku harap kamu akan terus menjadi pintar. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Aku harap kamu konsisten dengan kata-kata dan perbuatanmu. Putri kecil memprovokasi Sakurok Chen Nan dengan pedang panjang, menjabat tangannya dan memotong sepotong Sakurok yang panjangnya lebih dari 1 kaki, dan kemudian pedang panjang itu jatuh ke jari-jarinya. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu harus bertobat? Sang putri kecil menyindir, malu-malu seperti tikus. Chen Nan benar-benar campur aduk saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya butuh setengah hari untuk bekerja. Dia jatuh ke tangan iblis kecil lagi. Kali ini, jika dia ingin melarikan diri dari Magic Palm, itu benar-benar naik. Ketika putri kecil itu melihat wajah Chen Nan dengan ketakutan, dia tersenyum senang, dia memotong jari tengah kanan Chen Nan dengan pedang panjangnya, dan akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil beberapa tembakan berturut-turut di tubuhnya. Petik 2. Jual aku surat. Ya, hari ini kamu akan menjual dirimu sebagai budak sebagai ganti nyawamu. Mulai sekarang kamu akan menjadi milik pribadiku. Apa? Ini. Aku belum bersumpah. Membaca www.ukansu.com tidak akan pernah berbicara omong kosong, apalagi yang harus kamu khawatirkan, jangan lakukan itu. Ya, kredit apa yang kamu miliki untuk sampah tak tahu malu ini, hanya orang bodoh yang akan percaya sumpahmu, tulislah dengan cepat. Chen Nan benar-benar tertekan untuk mati. Baru saja putri kecil itu masih menjadi tahanan atas perintahnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi budak pihak lain. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mencekik setan kecil ini. Dia diam-diam menyesali mengapa dia tidak melakukan tindakan curang dan kotor terhadapnya sebelumnya. Sayang sekali, putri iblis kecil mencibir, berbaik hatilah kepada musuh, kejam pada dirimu sendiri, kau orang idiot yang tak tahu malu. Chen Nan akan muntah darah, dan benar-benar ingin memompa kedua mulutnya kembali. Pencuri yang lambat, tolong tulis cepat. Kata-kata putri kecil itu membawa Chen Nan kembali ke dunia nyata. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak akan menulis. Apa yang tidak berani kamu tulis, Tuan Putri kecil itu marah. Tidak, saya tidak tahu cara membaca. Chen Nan merasa sedikit malu ketika menyesal dan jengkel. Pada tahun setelah kelahirannya, dia hanya belajar bahasa umum dari benua Tianyuan. Sedangkan untuk karakter Tiongkok, dia belum punya waktu untuk belajar. Bukankah kamu melek huruf? Haha. Putri kecil itu tertawa liar, kamu tidak terlihat seperti orang yang baik pada pandangan pertama. Kamu terlalu malas untuk belajar bahkan sepatah kata pun. Itu benar-benar sampah. Chen Nan sekarang menderita. Putri kecil itu menyebutkan pedang panjang dan menggaruknya di tanah. Setelah beberapa saat, garis Juanxiu muncul di tanah. Tulis sesuai dengan karakter di tanah. Manusia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Chen Nan dipaksa untuk membuat kontrak penjualan, dan kemudian menekan sidik jarinya. Dia menghela napas dalam hatinya, jatuh dari surga ke neraka.